Ilmu dan karunia hanyalah wasilah, bukan pegangan. Seorang hamba tidak diperintahkan untuk menyombongkan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, maupun rezeki, pangkat, dan kemampuan yang telah diberikannya. Hal itu dikhawatirkan akan menjadikannya sombong. Sebab ilmu, rezeki, kedudukan, maupun kelebihan apapun bukanlah tujuan yang patut dijadikan pegangan. Semuanya hanyalah sarana atau perantara dari Allah semata. Adapun yang wajib dilakukan oleh seorang hamba adalah berpegang teguh kepada Allah semata. Ia tidak boleh menggantungkan harapan maupun menjadikan segala sesuatu itu sebagai pegangan, karena semuanya dapat datang dan dapat pula pergi sesuai kehendaknya. Semua apa yang diperolehnya itu semata-mata karena keutamaan Allah yang diamanahkan kepadanya. Lebih dari itu, seorang hamba tidak boleh menyombongkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya di hadapannya. Sebaliknya, ketika ia berhadapan dengan Allah, hendaklah ia melepaskan segala apa yang telah dipelajari dan dimilikinya, serta datang dalam keadaan seolah-olah bodoh, tidak mengetahui apa-apa, serba berkekurangan, lemah, tidak memiliki kekuatan apapun, dan sama sekali tidak merasa memiliki andil atau jasa apapun di hadapan Sang Pencipta. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Hadid ayat 22-23. Arab. Artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Surah Al-Ankabut ayat 49. Arab. Artinya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Surah An-Nisa ayat 49. Arab. Artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah yang menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Hadits Nabi dan Hadits Qudsi. Hadits Nabi Arab. Artinya, seseorang terus mempelajari ilmu hingga ia merasa dirinya telah mengetahui segalanya, maka sesatlah ia dan menyesatkan orang lain. Hr. Ad-Darimi, nomor 342, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Arab. Artinya, barang siapa yang memulai harinya dengan tujuan utama urusan dunia, maka Allah akan memecah belah urusannya, menjadikan kefakiran terasa di hadapan matanya, dan ia tidak memperoleh apapun dari dunia kecuali yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang memulai harinya dengan tujuan utama akhirat, maka Allah akan menyatukan urusannya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dengan sendirinya. Hr. Ibnu Majah, nomor 4105, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Hadits Qudsi. Arab. Artinya, wahai anak Adam, janganlah kamu membanggakan apa yang telah kamu ketahui, karena ilmu itu berasal dariku dan pemahaman itu pun dariku. Jika aku berkehendak, niscaya akan aku hilangkan segala yang telah aku berikan kepadamu dalam sekejap mata. Hr. Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, nomor 7213, derajat Hasan. Perkataan hikmah para wali Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ilmu, harta, dan kedudukan itu hanyalah titipan yang dipinjamkan kepada hamba. Jika ia menganggapnya sebagai miliknya dan membanggakannya, maka ia telah tertipu. Sebaliknya, jika ia menyadari bahwa itu semata-mata amanah dari Allah, maka ia akan senantiasa merasa rendah diri dan datang kepada Tuhannya dalam keadaan lemah dan butuh. Sumber, Kitab Futuhul Ghaib, halaman 139. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Jika engkau merasa bangga dengan ilmu yang engkau miliki, maka sesungguhnya engkau telah menjadikan ilmu itu sebagai tabir yang menutupi pandangan hatimu dari melihat kebesaran Allah. Orang yang mengetahui hakikat dirinya, akan melihat dirinya sebagai orang yang paling bodoh dan paling lemah di hadapan Tuhannya, meskipun ia memiliki ilmu yang luas. Sumber, Kitab Al-Hikam, butir ke-112. Imam Al-Ghazali. Ilmu adalah cahaya yang diberikan Allah agar hamba mengenal Tuhannya, bukan untuk membanggakan diri. Jika cahaya itu membuat hamba merasa hebat, maka cahaya itu telah berubah menjadi kegelapan. Maka ketika menghadap kepadanya, lepaskanlah segala gelar dan ilmu, dan datanglah sebagaimana keadaannya yang asli, hamba yang serba kekurangan. Sumber, Kitab Ihya, Ulumuddin, jilid pertama halaman 278. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Tingkat keilmuan seseorang tidak diukur dari banyaknya apa yang ia ketahui,
melainkan dari seberapa besar ia menyadari keterbatasannya. Orang yang paling tinggi ilmunya adalah orang yang paling merendahkan diri, dan yang paling merasa bodoh di hadapan sang pemilik segala ilmu. Sumber, Kitab At-Tasawuf, halaman 176. Bayazid Al-Bustami. Dahulu aku merasa hebat dengan apa yang telah kupelajari, hingga hatiku terasa berat. Kemudian Allah membukakan pengertian kepadaku, ilmu itu bukanlah milikmu, ia hanyalah cahaya yang aku pancarkan ke dalam hatimu. Jika aku tarik kembali, engkau akan kembali menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Sejak saat itu, aku datang kepadanya dalam keadaan hampa dari segala kesombongan. Sumber, Kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah, halaman 128. Jalaluddin Rumi. Ilmu bagaikan cahaya matahari yang menerangi jalan, namun matahari itu bukan milik orang yang berjalan. Jika ia merasa terang karena usahanya sendiri, ia sesat. Jika ia sadar cahaya itu datang dari atas, ia akan terus berjalan dengan rendah hati. Ketika tiba di hadapan Tuhan, ia melepaskan segala beban dan datang dengan tangan kosong sebagaimana ia dilahirkan. Sumber, Kitab Matsnawi, jilid keempat halaman 412. Perkataan Salafus Syalih. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Janganlah engkau memandang ilmu yang engkau miliki sebagai kelebihan dirimu, melainkan sebagai karunia yang harus dijaga dengan kerendahan hati. Barang siapa menganggap ilmu itu sebagai keutamaan dirinya, maka ia telah menghapus pahalanya dan menjauhkan diri dari kebenaran. Sumber, Kitab Az-Zuhd Al-Kabir, halaman 312. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ketahuilah, bahwa segala nikmat yang ada padamu adalah pemberian semata. Jika engkau merasa memiliki andil sedikit pun, maka engkau telah mengingkari keutamaan Allah. Orang yang selamat adalah orang yang selalu berkata, semua ini dari kebaikan dan karunia-Nya semata. Sumber, Kitab Al-Wara, halaman 135. Permisalan sederhana. Tingkat syariat, bagaikan seseorang yang diberi lentera untuk menerangi jalannya di malam hari. Lentera itu membantunya melihat jalan, namun ia bukanlah sumber cahayanya. Jika ia merasa terang karena lentera itu dan membanggakannya, ia lupa bahwa jika minyaknya habis atau angin bertiup, cahaya itu akan padam. Maka ia hanya memegang lentera itu sebagai sarana, sedangkan ia tetap memohon kepada pemilik cahaya agar tetap meneranginya. Tingkat tarekat, bagaikan seorang murid yang diajari oleh gurunya berbagai macam ilmu dan keterampilan. Semua yang ia ketahui adalah titisan dari ajaran gurunya. Jika ia datang menghadap gurunya dengan perasaan sudah pandai dan menguasai segalanya, maka ia terhalang untuk menerima ilmu yang lebih tinggi. Namun jika ia datang dengan sikap seperti orang yang baru belajar, kosong dan ingin tahu, maka gurunya akan melimpahkan lebih banyak lagi kepadanya. Tingkat makrifat, bagaikan air yang mengalir dari sungai ke lautan. Air itu memiliki rasa dan manfaatnya, namun ia tidak dapat mengaku sebagai sumber air itu sendiri. Ketika ia kembali ke lautan, ia melebur dan menyadari bahwa keberadaannya hanyalah bagian kecil dari lautan yang luas. Begitu pula hamba yang kembali kepada Allah, ia melepaskan segala sifatnya, ilmunya, dan kelebihannya, menyadari bahwa semuanya berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Kesimpulan hakikat. Hakikatnya, ilmu, rezeki, kedudukan, dan segala kelebihan yang dimiliki seorang hamba adalah semata-mata amanah dan keutamaan yang dianugerahkan Allah. Semuanya bersifat sementara, dapat berubah, dapat hilang, dan bukanlah hak mutlak yang dimiliki oleh hamba. Oleh karena itu, hal-hal tersebut hanya berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pemberi, bukan untuk dijadikan tempat bergantung atau alasan untuk membanggakan diri. Hakikat utama. Hamba yang berilmu dan diberi nikmat yang sempurna akan menyadari bahwa kedudukannya di hadapan Allah tetaplah sebagai hamba yang lemah, serba kekurangan, dan tidak memiliki andil apapun. Ia datang menghadapnya dalam keadaan kosong dari kesombongan, seolah-olah ia tidak mengetahui apa-apa, sehingga hatinya tetap bersih, rendah hati, dan senantiasa berpegang teguh hanya kepada Allah semata.